Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan. Jangan dibuat sulit. Apalagi berhadapan dengan remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT berkahi kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung rutin dari setiap pertemuan Selasa pagi ini. Pembahasan parenting mengenai remaja diambil dari buku yang berjudul Ada Apa Dengan Remaja, disampaikan oleh penyusun langsung yaitu Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau hadir kembali di studio untuk memberikan faedah-faedah dari pembahasan buku tersebut, dan masih lanjutan mengenai bagaimana kita membantu para remaja. Bagi Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ya di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa sahabat Roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih membahas bagaimana kita memberikan bantuan atau kita membantu para remaja dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka alami. Kita sudah bicara 2 poin di sini ya, bahwa setiap masalah tentunya ada solusinya ya. Sesulit apapun masalah itu, ini harus ditanamkan ke dalam benak mereka supaya tidak mudah putus asa ya. Kemudian yang kedua ya, semakin cepat kita menyelesaikan masalah maka akan semakin mudah mengatasinya, yaitu tidak dibiarkan berlarut-larut ya, artinya ditunda ataupun ditangguhkan sehingga masalah baru muncul sementara masalah lama belum selesai ya. Maka segeralah ya mengatasi masalah yang ada dan tidak perlu menghindarinya ya, karena masalah tidak akan selesai dengan menghindarinya. Kita akan lanjut
ya poin yang ketiga di dalam masalah ini, ya, bagaimana kita membuka hatinya dan menanamkan dalam pikirannya hal-hal yang perlu dia camkan atau yang perlu dia kita katakan perhatikan. Yang berikutnya adalah, ya, poin ketiga, ya, tidak perlu larut dalam penderitaan selama masih ada yang membantu. Ada orang tua di sampingnya, ada pendidik-pendidik yang siap untuk membantunya, ya, maka jangan larut dalam kesedihan dan penderitaan, ya. Nah, ini juga berlaku, ya, untuk semua orang sebenarnya yang sedang dirundung masalah, bahwa jangan larut dalam kesedihan, ya, merasa menderita selamanya atau seolah-olah nggak bisa lepas dari penderitaan itu. Nah, ini perasaan yang ditanamkan oleh setan, sehingga orang itu larut terus dalam kesedihan sepanjang hayatnya, dan ini akan memberatkan. Ya, maka, ya, sudah kita jelaskan berulang-ulang bahwa dalam Islam tidak boleh kita memperbaharui kesedihan, tajdidul husni, ya, memperbaharui, ya, ataupun terus-menerus larut dalam kesedihan. Semua orang, ya, ada momen-momen kesedihan yang dia alami dalam hidup. Itulah hidup, ya. Kadang kita bahagia, tertawa, tersenyum bahagia. Kadang-kadang kita harus menghadapi ujian, harus bersedih, ya. Nah, itulah, ya, kita katakan fenomena hidup yang datang silih berganti. Ya, jangankan kita, Nabi saja pernah merasakan kesedihan, ya. Nah, ada dalam sirah disebut dengan istilah amul huzni, tahun kesedihan, di mana Nabi kehilangan istri beliau, ya, yang tercinta, yaitu Khadijah, dan juga paman beliau, yaitu Abu Talib. Yang lebih menyedihkan lagi, Abu Talib, ya, mati dalam keadaan kafir, ya. Sementara Khadijah selama ini menjadi tulang punggung dakwah Nabi SAW, khususnya di dalam hal bantuan finansial. Ya, Nabi sangat bersedih, ya. Jadi Nabi saja mengalami kesedihan dalam hidup. Nabi pernah ditolak dakwah beliau, ajakan beliau di Taif, ya, hingga diusir, dilempari oleh penduduk Taif. Beliau bersedih, ya, dan sempat ditawari oleh malaikat penjaga gunung, ya, silakan perintahkan apa yang engkau mau, wahai Muhammad, terhadap mereka. Kalau mau, aku bisa timpakan gunung ini kepada mereka. Tapi Nabi tidak mengambil kesempatan itu, walaupun Nabi bersedih, ya. Nah, demikian artinya para nabi dan rasul juga mengalami kesedihan-kesedihan dalam kehidupan mereka. Bahkan Nabi Yakub saking sedihnya karena kehilangan dua putranya, yaitu Yusuf dan Bunyamin, ya, sampai memutih mata beliau, ya, yaitu karena kesedihan yang mendalam. Artinya itulah cobaan-cobaan, ujian-ujian hidup yang mereka alami, yang mereka jalani, ya. Nah, jadi kalaulah para nabi dan rasul juga mengalami kesedihan-kesedihan dalam hidup mereka, ya, kita juga sama, ya. Ya, itulah hidup. Enggak selamanya kita tertawa bahagia, tersenyum bahagia. Kadang-kadang kita harus menjalani kesedihan-kesedihan dalam hidup kita, ya. Nah, termasuk juga para remaja, anak-anak remaja kita. Ya, ada masa-masa mereka sedih, ya. Mungkin ada masalah yang sedang mereka hadapi, ya. Atau hal-hal lain yang membawa kesedihan, misalnya kehilangan orang yang dicintai, ya, dan sejenisnya, atau kehilangan barang yang disukai, bisa saja, ya, membuat orang-orang bersedih. Ya, banyak sebab-sebab yang bisa membuat manusia bersedih, ya. Nah, tapi dalam Islam, ya, bagi seorang muslim,
dia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ya, apapun ya cobaan, ujian yang Allah berikan kepadanya dan membuatnya sedih. Ya, ada masa kita harus melupakan sejenak kesedihan itu. Ya, jangan larut di dalamnya. Kenapa? Karena orang yang sedang bersedih itu rapuh, mudah dibisiki setan, dan ini sangat berbahaya, kondisi yang berbahaya. Maka kalau orang itu larut dalam kesedihan, terus bersedih, ya lama-lama dia mungkin akan menyesali takdirnya. Kemudian dia mungkin akan menyalahkan Tuhannya, penciptanya. Ya, kemudian dia akan mengutuk dirinya sendiri. Ya, dan bisa jadi setan terus membisikinya hingga dia akhirnya membenci kehidupan. Ya, dan bisa ditebak arahnya kemana ini. Ya, nah demikian. Nah itu bahayanya orang yang larut dalam kesedihan, ya, rapuh dia. Maka latih anak-anak kita terutama remaja, kalaupun mereka sedang bersedih, ya beri motivasi supaya punya ketegaran ya untuk menghadapi kesedihan dan bisa melupakan kesedihan. Ya karena kadang-kadang orang kalau nggak terlatih melupakan kesedihan, dia terus bersedih, ya nggak habis-habis sedihnya. Itu kalau nggak dibiasakan dan nggak dilatih untuk bisa melupakan kesedihan. Memang salah satu hikmah kita di dunia ini dibuat lupa, ya, artinya ada momen lupa, ada lupa bagi manusia adalah agar mereka bisa melupakan kesedihan. Ya kalau tidak manusia nggak akan bisa tersenyum sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena banyak hal-hal sedih yang akan mereka hadapi di dunia. Karena dunia adalah darul bala, ya tempat ujian. Nah, ya tidak semua orang bisa melewati kesedihan. Perlu latihan, ya. Maka latihlah anak-anak remaja kita ini untuk ya kalau mereka bersedih mereka bisa melewati masa-masa sedih itu. Ya bisa melupakan kesedihan. Nah demikian, sehingga tidak mengganggu ya pikiran mereka, tidak mengganggu aktivitas mereka, bisa move on istilahnya dan bisa bangkit, ya. Nah dengan menepis dan menyingkirkan kesedihan. Ya wallahu alam bisawab. Maka dalam Islam Allah mengatakan targibnya ini ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Setelah kesedihan akan ada kegembiraan. Nah demikian. Ya hidup berputar. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Maka nggak ada orang yang hidupnya sedih terus gitu ya. Ya atau sebaliknya ya gembira terus nggak ada sedihnya, yang nggak akan ada warna hidup gitu ya. Dan memang di dunia ini kita memang perlu sedih juga dan juga ada masa-masa kita bisa merasakan kegembiraan ya. Nah demikian, itulah yang datang silih berganti dalam hidup ya. Kesedihan adalah suatu keniscayaan. Gimana orang itu berusaha untuk menutupi kesedihannya. Ya, kalau ada yang berkata saya nggak pernah merasa sedih, itu bohong. Ya, dia cuma berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya aja. Ya, kita semua bersedih, ya. Nah, tapi yang dalam Islam kita nggak boleh larut dalam kesedihan itu. Ada masa-masa sedih. Nabi juga misalnya ketika kehilangan putranya yang bernama Ibrahim, Nabi bersedih bahkan sampai menangis. Ya, nah, ya hingga para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kamu juga menangis? Ya, beliau menjelaskan ini adalah air mata kasih sayang, bukan air mata ratapan. Ya, ya itulah dia suasana hati yang dialami oleh setiap insan. Ya, nah datang silih berganti. Ya, seperti roda berputar. Nah demikian. Ya artinya ya jangan takut juga untuk mengalami kesedihan ya, tapi jangan larut juga di dalam kesedihan itu. Nah demikian, maka Allah katakan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan datang kemudahan
ya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi ajari mereka untuk tidak larut dalam kesedihan. Misalnya ada anak remaja kita selalu menceritakan ya momen-momen sedihnya, ya, dan itu berulang-ulang. Seolah-olah dia nggak pernah bercerita tentang momen-momen bahagia, gembira. Ini nggak balance. Ini ada sesuatu yang nggak beres ini. Kalau ada yang seperti itu ya, kan ada sebagian anak remaja itu ya selalu bercerita yang sedih-sedih saja. Seolah-olah dia dalam hidup ini nggak pernah beruntung, penderitaan tiada akhir kan begitu ya. Selalu dapat kesedihan, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan kegembiraan. Nah ini hati-hati, ini jangan-jangan was-was setan ke dalam pikirannya. Maka kalau kita lihat ada indikasinya, ya seorang remaja selalu bercerita yang sedih-sedih, mengeluh, mengaduh, ya nggak pernah cerita yang happy-happy misalnya, ya, yang gembira, yang bahagia begitu. Dia tidak pernah berbagi momen kebahagiaan dan kegembiraannya, baik itu di platform media sosialnya, ya ada ya, ceritanya gelap terus, ya, iya cerita tentang ya ini nggak normal ya. Maka di sini peran pendidiknya ya, orang tuanya, ya karena biasa saja dia dikuasai oleh setan. Dan kondisi sedih itu kondisi rapuh ya kita katakan tadi, mudah untuk dimainkan oleh setan, dibisikkan macam-macam hal-hal negatif, cepat itu, ya karena dia sedang lemah ya. Nah, orang yang bersedih itu kan ya lemah sebenarnya. Nah, demikian. Maka dalam Islam kalau kita lihat orang bersedih, kewajiban kita antara sesama muslim ya memberikan aza. Aza itu artinya hiburan ya. Kata-kata hiburan. Ya kasih dia kata-kata untuk membangkitkan semangatnya atau motivasi ya. Nah, jangan buat orang lain putus asa karena itu dosa besar. Ya, jangan kita membuat orang lain berputus asa. Maka nggak boleh kita mengatakan kamu nggak ada kesempatan bertobat, kamu sudah hancur, nggak ada kesempatan untuk bangkit. Nah, ini kata-kata yang sangat membahayakan ya, sangat berbahaya. Ya ini tidak layak untuk ya diucapkan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Ya maka dia memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang membangkitkan gairah, semangat begitu ya. Nah, supaya dia terhibur dari kesedihannya. Ya, nah itu kewajiban muslim atas muslim yang lainnya, yaitu menanamkan atau memasukkan kegembiraan di hati seorang muslim. Yang kata Nabi dalam sebuah hadis ya, itu lebih aku sukai daripada beritikaf di Masjid Nabawi 40 hari. Artinya berhari-hari lah. Itu lebih Nabi sukai ya daripada beritikaf di Masjid Nabawi ya. Ya, yaitu apa? Menanamkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin atau membantu kebutuhannya. Nah, demikian. Ya wallahu alam bisawab. Apalagi ini adalah anak remaja kita. Ya jadi orang tua kita harus peduli, nggak bisa acuh tak acuh, artinya nggak peduli ya gimana keadaan mereka. Padahal anak remaja yang sedang bersedih ya dia nggak peduli ya, bahkan kadang-kadang ketika si anak ini ingin mendekati atau minta bantuan malah diabaikan atau diusir, alasannya sibuk kan begitu ya. Nah ini berat ya, mungkin ya ada dua kemungkinan di sini ya, dia akan cari orang lain tempat dia untuk melampiaskan ataupun memuntahkan unek-uneknya ya, atau dalam bahasa sekarang curhat, dia cari orang lain ya. Kita nggak tahu siapa orang lain itu ya. Kalau dapat orang yang baik, orang yang benar ya, orang yang tepat ya alhamdulillah. Kalau enggak, ini adalah innalillah ya.
Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, dia nggak cari siapa-siapa, ya, dan dia memendam sendiri kesedihannya. Dan ini berbahaya, karena dia tidak sendiri hakikatnya. Ada setan yang terus mengincarnya. Ya mending lah kalau dia cari orang lain, ya kan, kemudian mencari teman curhat, kan begitu ya. Ada orang yang seperti itu, ya biasanya orang-orang seperti ini adalah orang ekstrovert yang mudah membuka diri, kan begitu ya. Nah, dia carilah orang lain karena orang tuanya, pendidiknya, ya nggak peduli, disenggol aja marah, kan begitu ya, atau nggak respon, nggak mau diganggu karena sibuk cari uang, ya, cari duit, begitu ya, atau kesibukan lainnya, ya, maka ya kalau anak ini masuk kategori anak yang ekstrovert, mungkin dia bisa cari orang lain, ya, untuk menyampaikan unek-unek kesedihannya, kan begitu ya, masalah yang dihadapinya, yang menghimpitnya, dia cari orang lain. Nah, ini ada dua kemungkinan juga, kemudian bisa orang lain itu orang yang tepat atau orang yang salah. Nah, demikian. Ya kalau ternyata orang lain itu setan, ya sudah selesai dia. Ya kalau orang lain itu adalah orang yang berilmu, selamat dia. Ya sebagai contoh kisah tukang jagal, ya. Ya dia jatuh ke tangan orang yang salah pertama itu, ke ahli ibadah tapi jahil. Ya justru malah dia jatuh dalam dosa yang sama, ya, membunuhnya, ya kan. Nah, tapi ketika dia jatuh ke tangan orang yang tepat, ahli ilmu, selamat dia. Ya ada dua kemungkinan di sini, ya. Nah itu kalau dia termasuk anak yang ekstrovert, yang mudah berbaur dan membuka diri kepada orang lain, mau terbuka. Tapi kalau anak ini masuk kategori anak yang introvert, ya, yang nggak mudah untuk membuka diri dan cenderung semuanya dipendam sendiri, ya. Nah ini ya juga bahayanya juga mengerikan kalau dia memendam kesedihan itu dalam hatinya, karena itu seperti api dalam sekam. Ya satu saat atau sewaktu-waktu bisa meledak. Dan biasanya ya ini sifat manusia. Manusia itu adalah makhluk yang radikal. Dia bisa berpindah dari satu titik ke titik yang berseberangan, begitu ya, dalam waktu yang cepat. Nah, itulah sifat manusia. Ya, nah banyak kejadian-kejadiannya. Ya, nah anak-anak seperti ini yang memendam masalah kesedihannya berlarut-larut dalam hatinya, suatu saat akan meledak. Ini macam-macam. Ada yang jadi pelampiasannya itu adalah orang tuanya sendiri. Terjadilah kasus-kasus kriminal, ya, atau ya dia membahayakan dirinya sendiri. Ya misalnya apa? Melakukan aksi-aksi tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya sendiri, bundir misalnya. Ya ini kan tidak kita inginkan, hanya karena pengacuhan yang dilakukan oleh orang tua, pendidik, orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, nah, demikian. Ya, jadi kita ya harus care lah, ya, peduli, ya, memperhatikan gelagat, gejala, indikasi yang ada pada mereka. Karena mereka ini ya makhluk yang masih menjalani masa transisi, ya. Ya, belum siap sebenarnya untuk menghadapi banyak masalah-masalah hidup. Perlu bimbingan dari pendidiknya, ya, orang tuanya dan siapa sajalah yang ada di sekitarnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu poin yang ketiga. Berikutnya kita lanjutkan. Yakinlah, ya, bahwa kita tidak sendirian. Nah, ini, ya, menyertai bahwa kita adalah orang yang hadir di sisinya, ya, tidak cuek terhadapnya. Ya, kehadiran kita di sisinya walaupun kita belum memberi bantuan apa-apa itu sudah menjadi penyemangat istilahnya, ya, membuat orang itu percaya diri bahwa dia tidak sendirian.
ada banyak orang di sekitarnya yang siap untuk membantunya. Nah, demikian. Ini belum memberikan bantuan ya, masih menampilkan diri kita di sisinya, gitu ya. Nah, itu sudah memberikan kita katakan bantuan moral kepadanya untuk bisa melewati kesedihan. Ya, nah jadi bukan malah menghindar kan begitu ya, atau dan berkata, itu urusanmu lah, selesaikanlah sendiri, gitu ya. Nah, ibu nggak mau tahu, bapak nggak mau tahu, gitu. Bapak sudah pusing, ya. Memang pusing ya kalau mendengarkan orang curhat ya. Ya apalagi itu kaitannya dengan keluarga kita ya, anak kita misalnya. Orang lain curhat aja kita pusing dengerinnya, apalagi anak kita, masalah dia, ini adalah darah daging kita, yang mau nggak mau kita harus terlibat gitu ya. Ya maka ulurkanlah ya tangan dan berikan bantuan kepada mereka, yaitu dengan menampilkan diri kita di sampingnya, ya, bahwa kita siap membantunya, kamu tidak sendirian. Harus ada kesan seperti itu, ya. Jangan seolah-olah dibiarkan kita menjauh, ya, kita sepertinya enggan untuk terlibat, nggak mau terlibat, ya. Misalnya dengan kata-kata, ibu nggak mau ikut campur ya, bapak nggak mau ikut campur ya, ya nggak perlu dikatakan ucapan itu, kalimat itu membuat orang ya merasa dia dibiarkan sendirian, kan begitu ya, nggak baik gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tampilkan diri kita di sampingnya, walaupun ya kita ini kan belum kita beri bantuan kan begitu ya, kita belum tahu masalahnya mungkin ya, tapi kita ya sudah menampilkan diri hadir di sampingnya ya, bahwa kita termasuk orang yang siap membantunya. Apalagi dukungan itu banyak dari yang lainnya, kan begitu ya. Nah, jadi dia pun semakin ya mudah untuk melewati masa-masa sulitnya, masa-masa sedihnya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya seperti itu ya. Contoh yang diberikan oleh Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW, ya, mendampingi suaminya yaitu Nabi SAW ketika pertama mendapat wahyu, ya. Dalam sirah disebutkan itu bagaimana dukungan moral yang diberikan oleh Khadijah, bahwa ia gimana pun orang-orang berbicara tentang beliau, ia siap berada di sampingnya, membantunya, ya. Nah, demikian. Ya, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, wahai Muhammad. Begitulah dukungan yang diberikan oleh Khadijah kepada suaminya, ya. Nah, demikian juga dukungan yang diberikan oleh Abu Thalib, padahal dia bukan seorang muslim ya, tapi posisikan sebagai ayah angkat Nabi ya. Dia ketika Nabi menghadapi masalah ini sudah menjadi nabi ya. Abu Thalib istilahnya pasang badan, hadir di samping Nabi SAW. Bahkan pada momen-momen yang krusial, seperti pada saat pemboikotan, ya, Abu Thalib ikut memposisikan diri sebagai orang yang diboikot bersama Nabi. Padahal kalau mau cari selamat, ya Abu Thalib kan belum Muslim, ya dia bisa aja buang badan atau menyelamatkan diri sendiri, ya. Itu kan Muhammad, ya, dan agamanya, saya nggak ikut-ikutan, bisa aja seperti itu Abu Thalib. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Nabi SAW. Dia hadir di sampingnya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Ya, nah makanya Nabi sangat bersedih ya ketika Abu Thalib ini wafat. Ya, bahkan apa kata Nabi ketika Abu Thalib wafat dan beliau ya bukan di tangan beliau juga tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya ini. Ya, apa kata Nabi? Aku akan senantiasa minta ampun untukmu selama aku belum dilarang. Ya, selama aku belum dilarang untuk melakukannya. Maka setelah Abu Thalib wafat, Nabi sempat
memintakan ampunan untuk Abu Talib hingga turunlah ayat yang melarangnya. Kenapa Nabi begitu sayang dan cinta kepada Abu Talib? Karena apa yang dilakukan oleh Abu Talib, ya, luar biasa. Nah, jadi ya seperti itulah ya, dukungan harus kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi nampakkan juga kesedihan kita ketika dia bersedih, kegembiraan kita ketika dia gembira. Ya, jangan ketika anak bersedih kita seolah-olah happy begitu ya, nggak ada prihatinnya gitu. Dan dia merasa, wah saya dibiarkan sendiri untuk melewati masa sedih ini, untuk mengatasi kesedihan ini. Ya, nggak ada orang yang berdiri di samping saya. Itu mungkin dalam hatinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu yang keempat. Ya. Berikutnya. Masalah yang tidak diatasi dan tidak dihadapi akan menjadi penyebab munculnya penyakit psikologis dan bahkan fisik atau perilaku yang aneh dan menyimpang. Nah, ini yang dikhawatirkan dari masalah-masalah yang mereka hadapi lalu mereka pendam sendiri, mengendap menjadi kotoran pada hati mereka. Ya, jadi sampah di pikiran mereka, dan ini ya bisa melahirkan sikap-sikap yang negatif, aneh ya. Nah, itulah manusia, apalagi yang namanya trauma masa kecil. Ya, anak misalnya jadi korban bully tapi orang tua malah menyalahkan anak ini. Nah, itulah kamu jadi anak lemah kayak gini. Anak Umi, anak Abi nggak kayak gini gitu ya, pusing dia. Ya seolah-olah orang tuanya menyesali ya punya anak seperti dirinya gitu. Dan sementara anak ini jadi korban bully misalnya di sekolahnya, ini kan menambah beban berat baginya. Ya maka akan muncul perilaku yang aneh, yang nggak biasa pada anak ini. Ya atau anak-anak yang dapat tekanan dari lingkungannya. Ya, apalagi dia merasa nggak ada orang yang berdiri di samping saya. Ya udah selesai. Ya, anak ini nggak akan bisa punya pikiran yang positif. Nggak usah cerita bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Terkubur semuanya. Ya, yang tersisa adalah ya kita katakan potensi-potensi negatif pada manusia. Ada itu. Setiap manusia punya potensi negatif tersembunyi. Itulah yang disebut dengan nafsu, hawa nafsu yang terendap. Dia tersembunyi di balik hawa nafsu. Bisa muncul itu, bisa. Maka kadang-kadang kita mendengar berita-berita yang mengejutkan. Orang yang kita pandang ya lurus-lurus tiba-tiba berbelok kan begitu ya, secara radikal. Ya, muncul hal-hal yang aneh pada dirinya, ya, yang kayaknya bukan dia, gitu ya. Ya itu terjadi. Ya, dia mengambil sikap yang radikal. Ya ini mungkin karena masalah-masalah yang menumpuk, begitu ya, beban-beban pikiran, gitu. Sehingga nggak bisa berpikir jernih, dan itu akan ke bawah sampai dia dewasa. Nah, maka jangan heran kalau orang itu ya mengeluhkan saya nggak bisa konsisten, kadang-kadang ada ajakan untuk berbelok, menyimpang. Ini sampah-sampah yang ada di dalam hati dan pikirannya. Itu mungkin akibat dari trauma masa kecil. Jangan anggap remeh trauma masa kecil. Itu sangat berbahaya. Dan orang tua harus memastikan anak ini bebas dari trauma masa kecil. Ya orang-orang bilang ini kecil nggak bahagia, nggak terurus, kan begitu ya. Tidak pernah dapat pendampingan, dibiarkan. Ya alasannya sebagian orang tua alasannya aneh, supaya anak mandiri, katanya. Dibiarkan semua sendiri, salah itu pikiran dari mana seperti itu? Ya maka dia lemparlah anaknya kecil-kecil di pondok, dia ngelap ingus saja belum bisa begitu ya, dibiarkan sendiri supaya anak ini mandiri, katanya.
Ya, salaf nggak begitu ya, membangun generasi. Nabi juga nggak begitu membangun generasi. Dengan cara seperti itu ya. Nah, itu aneh memang ya. Nah, ya mungkin orang tua ini ingin menutupi, dia malas ngurusin anaknya. Ya, dia mungkin sibuk dengan yang lainnya. Lalu dia lakukan seperti itu dengan alasan supaya anak saya mandiri, biarkan semua ngurus sendiri dia, sehingga semua masalah-masalah hidup dihadapi oleh anak ini sendiri. Ya, mungkin anak ini bisa saja survive ya, bisa dia. Cuma ada ya kita katakan dendam masa kecil ya. Dia merasa saya ini orang yang dibiarkan, ya, yang dicampakkan. Ya, nah demikian. Yang paling bahaya dari orang-orang yang mendapatkan masa lalu seperti ini, dia akan mudah bersikap radikal. Ya, nah pindah dari satu titik ke titik yang lain 180 derajat, gitu loh. Dan ini nggak normal ya, berbahaya. Kalau orang itu ketika dia dewasa ini ya punya ya sifat seperti itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan remehkan yang namanya trauma masa kecil ya. Nah, jadi masalah-masalah yang mengendap ini akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit psikologi atau bahkan fisik ya, atau perilaku-perilaku yang aneh atau perilaku yang negatif atau menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu dulu ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Ya, kita akan lanjutkan dengan banyak pertanyaan mungkin yang masuk kan. Kemudian ya kemarin belum sempat untuk dibahas. Silahkan. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dari pembahasan bagaimana kita membantu para remaja, masih dalam lanjutan pembahasan di pekan kemarin, yang mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita, ya wawasan dan juga motivasi untuk kita untuk terus bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, selanjutnya kami buka kami ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, yang pertama ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang berada di Cikarang. Ya Ustaz, saya memiliki 2 anak laki-laki 17 dan 15 tahun. Mereka tidak mau bertemu kakeknya, artinya bapak dari suami, dikarenakan semenjak ibu mertua meninggal dan kakeknya tersebut menikah lagi, lebih perhatian kepada anak-anaknya dari yang istrinya yang baru. Anak-anak melihat hal tersebut dan tanah kami pun siap dipanen tidak diberikan lagi, hingga anak-anak bilang bahwa kakeknya tersebut sudah mengambil hak orang lain, Ustaz. Nah, bagaimana kami sebagai orang tua menasihatinya agar bisa tetap mereka berbuat baik kepada kakeknya dan mereka sedang di pondok. Iya. Ya ini mungkin rasa keadilan yang tidak didapatkan ya dari kakeknya mungkin ya, kakeknya ya. Ya memang begitulah ya, salah satu kewajiban orang tua ya adalah memastikan rasa keadilan terhadap anak-anak mereka ya. Nabi mengatakan i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Nah, ini masalah orang tua di sini. Baik kita sebagai orang tua ya ataupun sebagai di atasnya yaitu kakek ya. Ya itu harus ya berbuat itu untuk generasi lah ya. Harus ada mindsetnya seperti itu. Hidup bukan untuk diri sendiri. Tapi kesadaran ini kan memang agak susah ya. Ya bahwa kita berbuat untuk orang lain, kita menjaga diri kita untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita, kan begitu ya. Itu salah satu kepercayaan orang lain kepada kita yang harus kita jawab dan kita bayar itu. Nah demikian. Ya di sini memang ya antara orang tua di sini, orang-orang yang sudah tua ya, mungkin orang tuanya dan kakeknya ini harus ya
punya apalah ya, bisa menciptakan suasana pendidikan untuk anak dan cucu gitu ya. Ya, karena ini generasi kita kan nggak lama lagi, mau puas-puas hidup berapa lama lah, begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita mengorbankan generasi kita. Ya, kita sibuk dengan kesenangan diri kita, terlalu egois kadang-kadang, ya. Dan kita nggak memikirkan ya generasi, ya. Kita nggak hidup untuk mereka. Ya, kita sudah cenderung untuk lebih memikirkan, ya mungkin dia berkata seperti ini, ya hidup saya tinggal sedikit, pokoknya saya suka-suka, senang-senang kan gitu ya. Ya, apakah kesenangan itu yang kita kejar di usia-usia seperti itu? Tentunya kan tidak ya. Kita ingin meninggalkan warisan ya untuk generasi ya penerus kita begitu. Jadi kita berbuat ya untuk generasi. Ya, nah demikian. Ayat mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Dan hendaklah kamu khawatir mereka manusia itu khawatir meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang dikhawatirkan masa depannya. Ya, nah, ya itu yang harus dibicarakan di antara orang-orang dewasa ini ya. Ya kan? Nah, selaku ya ring satu pendidikan. Di sini ya orang tua, ayah, bunda ya. Kemudian ya kalau ada ya kakek nenek kan begitu ya, atau orang yang di atasnya ya harusnya berorientasi kepada pendidikan generasi, bukan lagi mengejar kesenangan hidup yang tinggal sedikit gitu ya, untuk apalah gitu ya. Tapi ya kita hendaknya memikirkan legasi yang kita akan tinggalkan untuk generasi. Maka ya orang-orang yang tua-tua kayak gini ya, 50 tahunan, 40 tahunan ke atas, ya lebih bagus kita membicarakan tentang parenting pendidikan generasi. Ya, kayaknya apalagi hari ini ya, ini sedang krisis sebenarnya, yang kita harus memutar otak lebih keras lagi ya, untuk memperbaiki pendidikan generasi. Karena tantangannya bagi mereka akan lebih berat, ya. Kita harus berpikir ke situ, ya. Kalau kita ngejar kesenangan, banyak sih yang ada di kepala kita, yang kita ingin gini, ingin gitu ya. Tapi meninggalkan generasi dalam kondisi nggak siap seperti hari ini sajalah, itu sudah kalau kita pikirin itu mengkhawatirkan. Ya, ya kita harus berpikir lebih keras lagi untuk memperbaiki generasi-generasi ini. Tapi kalau prinsip kita emang gue pikirin gitu ya, ya suka-suka saya lah, saya mau enak-enakan begini ya udahlah ya. Kita juga nggak bisa juga memaksakan manusia kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya bicarakanlah dengan antara sama orang-orang yang sudah tua ini ya. Kayaknya nggak mudah, nggak susah ya untuk bicara dengan orang yang sudah matang akalnya. Tapi ya kalau memang punya prinsipnya nggak dipikirin ya agak susah ya. Harusnya nggak kayak seperti itu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meyakinkan anak yang dia bersikukuh untuk merantau ke luar daerah, yang kami lihat sebagai orang tuanya itu merasa tidak aman akan masalah agamanya Ustaz, karena kami tahu akan tingkat agamanya. Nah, bagaimana cara menasihatinya agar dia tidak untuk keluar kota Ustaz? Ini perlu komunikasi yang lebih intens ya, lebih mendalam dengan anak ini ya. Ya, kadang-kadang kita harus juga mengerti dan memahami tujuannya apa, kan begitu ya. Nah, membongkar apa yang ada di kepalanya begitu. Mungkin dia anggap, kita belum tahu nih ya, apa sih yang jadi planningnya, ya rancangannya apa.
Nah, kalau kita sudah tahu misalnya, oh dia tanpa planning yang matang, ya, hanya mengikuti selera kan begitu ya, keinginan belaka gitu ya. Ya, tentunya kita harus kasih pandangan-pandangan ya. Nah, plus minusnya tanpa ada kesan memaksa begitu ya. Ini remaja ya. Remaja. Remaja. Ya, nggak mudah juga ya menaklukkan ataupun menundukkan pandangannya begitu ya, supaya mengikuti pandangan kita ya, atau memaksanya begitu ya. Nah, mungkin kalau dipaksa bisa ya, cuma mungkin efektifnya cuma sementara ya. Nah, dia akan berusaha lepas dari paksaan itu. Itulah manusia, la ikraha fiddin, itu ayatnya. Tidak ada paksaan dalam agama. Memaksa manusia itu susah, ya. Tapi perlu pelan-pelan menanamkan dalam pikirannya, ya, bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah suatu yang benar, ya. Memang seharusnya seperti itu, gitu ya. Nah, disinilah peran orang tua menyampaikan argumentasi yang bisa diterima begitu ya. Jangan bicara itu pokoknya gitu ya. Ya mungkin benar ya, pendapat kita itu benar, tapi kalau argumentasinya salah, cara argumentasinya keliru, ya orang nggak akan bisa melihat kebenaran perkataan kita. Iya. Ya benar cuma dalam kepala kita gitu, tapi tidak bisa kita kita transfer ke kepala orang lain gitu ya. Ya, ini saya merasa pandangan saya ini benar gitu ya, bahwa harus begini gitu. Cuma kita gagal mentransfernya ke kepala orang lain. Jadi orang lain juga tidak memandang apa yang kita pandang benar itu sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Nah, jadi ya pelan-pelan memang. Ya, ya harus dengan cara yang tepat begitu ya. Nah biasanya manusia nggak suka dipaksa. Kalau kita mulai dari sesuatu yang tidak disukai, ya, dia sudah jaga jarak nanti. Wah, ini orang tua saya mau menghalangi keinginan saya kan begitu ya. Nah, jadi kasih pandangan, argumentasi yang kuat yang bisa dia terima. Nah pelan-pelan lah, jangan dipaksa ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Nah jadi ini nggak bisa selesai dalam satu majelis mungkin ya. Hal macam ini nggak bisa ya secara instan duduk sekali ketok palu selesai, enggak ya. Mungkin perlu berkali-kali ngobrol ya, berdialog kan begitu, menyampaikan argumentasi begini, pandangan, dan mungkin pada akhirnya dia menerima pandangan kita, kan begitu ya. Nah, menerima argumentasi kita. Tapi ya, yang jadi masalah besar adalah ketika anak ini tertutup sama orang tuanya, dia tidak membuka masalah ini sejak dini, karena dia tahu orang tuanya bakal ya melarang, kan begitu ya. Nah, jadi dia tutupi itu sampai sudah dekat deadline-nya, dia mau berangkat baru dia cerita. Sudah beli ini, beli itu, dia nggak bisa ngomong orang tuanya, kan begitu ya. Nah, ini kenapa? Karena memang kedekatan itu belum terjalin, begitu ya. Nah, bisa aja kejadiannya seperti itu, kan begitu ya. Nah, anak tiba-tiba ngomong di last minute, begitu ya. Nah, ya sudah hampir habis deadline-nya baru dia ngomong, wah saya mau begini begitu. Selama ini dia diam aja gitu ya. Mungkin di sini ada masalah ketidakpercayaan anak kepada orang tua. Ya, itu dia masalahnya ya. Tapi akan mudah ya kalau sebelum dia merancang atau membangun planning itu, dia sudah ngomong sama orang tuanya bahwa dia ada planning, ada rencana seperti ini ya. Kita kan bisa lebih mudah mengikutinya. Oh, enggak begini kita arahkan begitu ya. Itu akan lebih mudah. Nah, ini masalahnya masalah kepercayaan anak kepada orang tuanya. Ya. Ya, sesering apa kita berdialog secara terbuka dengan anak. Kalau enggak, ya ini bukan masalah merantau aja ya. Misalnya masalah lain lah, kita contohkan masalah menikah misalnya ya. Nah, banyak anak yang tiba-tiba sih udah hampir deket deadline-nya baru dia ngomong gitu. Saya sudah gini, udah melakukan proses ini. Orang tuanya udah
nggak bisa buat apa-apa lagi kan begitu ya. Nah mungkin ini masalah keterbukaan anak dengan orang tuanya kan begitu ya. Ada yang nggak seperti itu. Si anak ini jauh-jauh hari sejak dini sudah membuka masalah itu kepada orang tuanya. Nah ini kan lebih mudah kan begitu ya. Nah daripada yang tiba-tiba dikejutkan dengan berita ini berita itu gitu ya. Orang tuanya juga nggak sempat ngambil napas lagi. udah terpaksa katanya. Ya udah sudah apa namanya sudah dekat waktunya. Ya begitu. Orang tua juga nggak sempat babi bu lagi kan gitu ya. Udah nggak bisa berargumentasi lagi udah. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Ya, jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Ummu Karima yang berada di Bandung. Ya Ustaz, bagaimana menyampaikan bahayanya hubungan sesama jenis yang semakin hari semakin marak? Saya memiliki anak perempuan yang sudah kuliah dan dia anak yang baik-baik. Tapi saya dan ayahnya bercerai. Saya sangat khawatir hal ini yang menurut informasi yang saya baca seringkali melakukan pendekatan para pencinta sesama jenis kepada anak-anak yang salah satunya yaitu anak-anak yang korban perceraian. Mohon jawaban dan penjelasannya. Iya, ya mungkin rasa bencinya kepada lawan jenisnya ya. Dalam hal ini mungkin laki-laki, kan itu bapaknya kan begitu ya. Nah inilah kalau akibat dari perceraian yang tidak dengan baik-baik ini. Makanya dalam Islam ada dua pilihan, fa imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Kalau mau tetap bertahanlah dengan cara yang ma'ruf, pertahankan rumah tangga itu dengan cara yang ma'ruf, atau kalau mau pisahlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik-baik ya. Jadi nggak ada buntutnya begitu ya, sehingga menumbuhkan kebencian di antara mereka begitu ya. Nah yang akan berpengaruh kepada pertumbuhan psikologi anak-anak mereka ya. Bisa saja dia benci ayahnya, lama-lama bukan benci sosok ayah, tapi benci laki-laki ya, bisa terjadi itu, dan banyak juga terjadi seperti itu ya, sehingga dia tidak suka laki-laki dan tidak percaya sama laki-laki, apalagi ya didoktrin sama ibunya begitu ya untuk membenci ayahnya begitu ya. Anaknya perempuan pula ya akan tertanamlah, oh memang laki-laki nggak bisa dipercaya, laki-laki itu buruk, laki-laki itu jelek kan gitu ya. Nah akhirnya dia punya kecenderungan kepada sesama jenis. Itu salah satunya ya. Yang mungkin bukan itu saja ancamannya ya. Ancaman propaganda ya, kita katakan LGBT kan sangat masif hari ini ya. Yang disasar dan ditarget itu kan anak-anak dan remaja ya, remaja ataupun anak-anak muda. Mereka yang ditarget sebenarnya ya dari propaganda tersebut. Maka kita harus hati-hati ya. Nah, ya lihat lingkungan dan pergaulan ya, dan kita referensi bacaan ya, tontonan dan lain sebagainya. Itu juga bisa memberikan pengaruh ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ya kita tulis itu buku pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam ya, karena ya ini bukan ancaman yang ringan, ini ancaman nyata dan serius ya. Ya terutama terhadap generasi-generasi muda, anak-anak muda, remaja dan bahkan anak-anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas waktu yang tadi diluangkan dan juga ilmu yang disampaikan dari pembahasan yang sangat menarik sekali dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yaitu pembahasan mengenai bagaimana kita membantu para remaja. Problematika yang kita alami bersama ketika anak-anak tumbuh dewasa atau remaja, yang mudah-mudahan Allah mudahkan
kita semua sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian, dan kami mohon maaf juga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan. Ya, karena keterbatasan waktu yang ada, simak terus kelanjutannya di setiap Selasa pagi ini pukul 8 hingga selesai bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Medani hanya di Roja TV dan Radio Roja. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.